Halo sahabatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semua temanku sehat selalu. Sahabat otomotif lover yang belum subscribe silahkan subscribe itu ya, untuk mendukung, untuk update terus tentang pengetahuan otomotif khususnya. Ntar ini saya mau mereview ya, juga sekaligus menjual. Saya mau mereview mobil ini juga menjual mobil ini. Namanya Toyota Land Cruiser FJ40 Canvas, nah, tahunnya 1972, di STNK-nya 1972. Ini salah satu mobil kesayangan saya. Buktinya apa? Ini plat nomornya N1301AAY, ini atas nama saya sendiri. Jadi teman-teman kalau yang beli mobil ini tahun 2023 mau memperpanjang nopolnya, silahkan nanti pinjam KTP saya boleh. Kalau online enggak apa-apa, nanti tak kasih nicknya, tinggal login aja ya. Sekarang kan online surat-surat ya. Oke, ini adalah salah satu mobil kesayangan saya dan atas nama saya. Ulangi lagi. Di dokumen lamanya itu kan dulu platnya ini AD Solo, itu dulu RVUC. Jadi FJ40 nya RVUC. Kemudian masuk ke Malang sini, kata pihak petugas untuk tipenya tidak ada seri Land Cruiser RVUC, tidak ada, nggak tahu. Di komputernya Samsat bilangnya sih begitu, makanya tetap di sini, akhirnya di sini tulis Land Cruiser FJ40. Oke, itu enggak apa-apa ya, yang penting kita itu beli barangnya. Ini adalah sedikit-sedikit ya hasil ulah nakal dari tangan-tangan teman-teman saya. Jadi mobil ini bisa jadi seperti ini, artinya nakalin nakal kreatif. Jadi mobil tahun 72 ini berarti sekarang 40 tahun ya, 50 tahun. Jadi mobil ini sudah berusia 50 tahun, berarti sak makku ya. Sak mbokku, aku ki corono anaknya, berarti ini masih bisa secantik ini, sebagus ini. Ini konsep modifikasinya adalah OM look. Jadi kita membangun seperti ini menjadi OM look. Sedikit saja info untuk teman-teman, untuk membangun seperti ini saya tidak bilang belinya ya, bangunnya ya. Apabila detail, saya kira kalau uang, mohon maaf, misalnya uang 100 jutaan gitu masuk kalau mau detail ya. Tapi kalau syukur pokoknya di sawang ya opong ya mungkin tidak sampai. Tapi kalau kita mau detail, yang pasti untuk membangunnya bisa lebih mahal daripada beli bahannya. Dan waktunya rata-rata sih paling tidak saat cepet-cepetnya 6 bulan. Biasanya sih setahun lebih, kadang 2 tahun. Karena partnya juga tidak mudah. Oke ya, kita jelaskan pelan-pelan. Mobil ini atas nama saya sendiri, pajaknya bulan 6 2023. Kalau platnya hingga 2027 ya. PKB-nya ini 567.000, lebih mahal daripada lainnya, tetangganya. Kenapa? Karena ini progresif 2. Jadi mobil ini PKB-nya progresif 2, tapi tetap murah kok. Cuma 567.000 dengan mobil harganya ratusan juta loh. Mobil ini secara di NCOP di pemerintahan kan dia rendah karena tahunnya tua, tapi di masyarakat kan harganya tinggi. Gitu ya. Jadi nanti tak ceritani pelan-pelan. Jadi kebangunannya mobilnya seperti ini, untuk bodi, untuk cat, sama muter ya. Ini restorasinya luar dalam, bawah-bawah juga termasuk sasis. Jadi dulu pembuatannya juga angkat bodi. Kemudian untuk kondisi ban 90% sekian semua. Untuk wheel dop pelek original. Maksud saya ini original apa? Original FJ kemudian direstorasi. Kalau original aslinya kan sudah jelek. Jadi gitu ya. Untuk wheel dop ini juga cakep. Oke. Untuk pembukaan kanvas ini bisa dari sini. Nah, ini dibuka, di sini ada klipnya. Dan pekerjaan kanvas ini juga tidak sembarangan, artinya tangan-tangan terampil. Jangan dikira ini kanvas aslinya dari tahun 72 ya kan,
Kalau barang plastik seperti ini, kalau sudah 50 tahun ya wis jadi bubur. Nah, ini sambil nyantai ya. Nah, ini kalau kanvasnya begini. Oke. Wow. Jadi kita pembangunannya detail. Contoh seperti pintu, ini karet-karet juga insya Allah baru. Ya sekarang sudah bekas karena sudah nempel ya. Tapi juga cakep. Nah ini semuanya juga. Ini seharusnya ada kurang satu pakem. Ini kalau silver ini cakep. Ini orinya silver. Nah, cuma kemarin saya pengennya ngejreng semua jadi setnya sewarna. Dan ini warnanya merah Ferrari dan cantik, pakai banget. Cantik banget. Joknya itu sangat loh, dalam-dalamnya juga sangat bagus. Dalam ini lantai-lantai juga kita restorasi semua sampai ke bawah-bawahnya ya. Ini jok, ini penekuannya apa, recliningnya masih bawaan begini. Nah gitu ya. Jadi ini sumpah-sumpitnya dan gedekannya ini olahnya belakangnya back jok, back seatnya masih sangat bagus. Oke, untuk transmisi itu dia saya tak dari sana ya. Pelan. Nah ini sekarang sudah jam 5-an ini. Oke, ini untuk transmisinya dia 4 speed maju 1 atret. Jadi gear shiftingnya ada di instructionnya, ada di situ. Jadi dia 4 maju 1 atret, atretnya ke kiri ke belakang. Nah, dan untuk apa namanya ini transfernya juga beda. Dan transmisi ini saya sudah memakai komando. Jadi transmisinya sudah pakai komando, dia 4 speed maju 1 atret, bukan pakai punyanya si FJ. Kenapa diganti? Karena transmisinya kalau punyanya FJ yang tahun segini belum ada chromesnya. Jadi kalau gigi satunya satu kasar masuknya, yang kedua juga terlalu low. Nah mobil ini kan speknya bukan spek off-road, ini spek harian. Dan AC ini komponen AC juga semuanya baru. Jadi sekarang sudah bekas, artinya kita belinya baru. Jadi AC-nya juga dingin. Oke ya, dari situ Mas kameramen delosor Mas. Sampan center nenggone center. Syuting sing ndek nggone transmisi ya. Biar teman-teman tahu, transmisinya itu kan 4x4 pasti wajib aktif ya, depan ke belakang itu pasti aktif, join-join juga nempel. Nah, untuk transmisinya ini pakai komando. Jadi antara dari apa? Apa nek ngarani wong kene iku? Cocor babi, apa ya? Pokoknya nek ngarani wong kene cocor babi itu dikopel istilahnya ya, dikawinkan. Transmisinya yang dari mesin ke transmisi itu dikawinkan, dimajukan sedikit. Dimundurkan atau dimajukan. Nah, sudah Mas. Jadi untuk bisa memasang transmisinya ini, transmisinya komando. Nah, cukup lumayan teman-teman kalau untuk benah-benah seperti transmisi ini kira-kira ya Scoopy baru bisa koma. Nah, itu belum trial and error. Kemudian TC juga aktif high maupun si low nya. Oke, sekarang ke belakang. Kalau kolong tadi sudah ngincang sedikit ya, jadi kolong mobil ini 99% bisa dikatakan tidak seperti baru, tapi ya perfect lah, tidak ada apa istilahnya kropos-kropos atau tidak ada, karena sudah kita restorasi lagi dan memang bahannya mobil ini kita dapatnya kondisi bagus. Ini untuk buka ban serep ini dari bawah sini, ini ditarik gini, jeret. Nah ini pangkon tire hangernya juga dia asli. Kemudian kalau buka belakang, nah begini. Kalau buka belakangnya begini. Ya itu untuk dalamnya. Oh, dalamnya ini masih sangat bagus. Ini lihat ya, tidak ada dempul. Ini memang asli bagus. Ini lantainya. Lantainya, oke, nggak kalah kalau sama mobil 2020 gitu ya. Karena pembangunannya mobil ini mulai 2000, sejak pandemi sih bangun mobil ini. Nah itu untuk pelapon, nggak ada pelaponnya ya karena ini model kanvas, jadi begitu. Oke, sampai sini teman-teman paham. Oh sorry, nutupnya dari sini dulu. Oke, biar gak geludakan harus kita
tarik semua. Nah begini, ini aman, sudah tidak geludakan. Oke, ini namanya bopel. Nah, bopelnya kakak tua, cincinnya miring. Kalau ini full step, ini bumper belakang ada karetnya begini. Nah ini lampu ini juga ori, ini koito ya, ini semua koito. Lampu plat ini nyala, lampu ini nyala, dan ini nggak nyala, ini namanya mata kucing. Dan ini shine-nya jadi satu. Coba tak praktekkan ya. Ini kan lampu kota, sekarang lampu kota nyala ya, kelihatan. Kalau shine, nah dia gitu, dia nyalanya begini, itu model all ya begitu. Oke, sekarang lampu kota tak matikan, tak shine aja loh. Nah gitu ya, jadi rem shine itu jadi satu. Nah, rem sama shine jadi satu. Kemudian dari sebelah kanan untuk per ini standar, anting juga standar, karena kita carinya mobil ini untuk harian, jadi konsepnya harus senyaman mungkin. Oke ya, untuk tutup tangki ini originalnya 1F, ini agak sulit cari-cari begini. Oke, bahas tutup tangki, sekarang bahas tangki. Tangkinya masih juga standar. Standarnya sih sudah jelek, ini beli lagi yang lebih bagus, kemudian kita baguskan lagi sampai jadi seperti ini. Jadi sampai karet-karet begini juga semuanya kita perbarui ya, intinya gitulah. Nah ini untuk klaksonnya kita pindah di sini karena tombol yang di sini sudah busuk, jadi pindah di sini klakson. Kemudian speedometer ini nyala, cuma yang untuk KMH sama KMH pressure oli ini tidak nyala. Untuk ampere dia tidak akurat gitu ya. Kalau untuk full meter sama temperatur dia nyala dengan bagus, wiper juga dia nyala. Nah wiper dia nyala, hazard dia masih mau cetek. Ini speedo, ini lampu-lampu kayak kecil gini sulit tuh cari teman-teman, ini juga masih mau nyala. Nah ini kan full meter, ini kan oli, jadi ini memang oil pressure-nya di sini sudah nggak aktif, tapi di sini kan masih aktif gitu ya. Oke, untuk kelistrikannya dia kita setup baru lagi, jadi kabel-kabelnya juga nggak pakai kabel lama. Oke ya, untuk lampu dari sini ini yang paling teman-teman, paling asik, teman-teman tidak akan tahu. Nah ini untuk dim, jadi ini masih fungsi. Jadi ini untuk low beam dan high beam ya, lampu dim ini masih fungsi. Ini fungsinya pakai kaki, lihat ya, ini speedometer ini mas. Ini sekarang dia tak nyalakan gini, ini kan nyala. Ini dia kan low beam, kalau tak gini kan, kudu mesinnya masa urip. Nah ini nyalain harusnya. Oh ini nyala, nggak kelihatan cuma dari situ. Ini nyala. Nah ini nyala redup. Dan ini masih fungsi dia low beam sama high beamnya. Nah ini nyala redup memang lampunya. Maklum mobil sudah 50 tahun, tapi is oke ya. Ini door trimming, penutupan pintu juga masih gini. Nah, untuk membangun mobil seperti ini tidaklah mudah. Oke ya, ini variasi, tapi ini variasi OM daripada pabrikan Toyota. Jadi lampu sein samping ini juga ini koito, ketok sepele ini yang gawe ini angel. Ini koito dan emblem ini asli. Maksud saya ini saya beli spare partnya NOS, jadi new all stock, berarti baru tapi stok zaman biyen loh ya. Untung saya punya banyak teman-teman yang jualan, istilahnya bisa nyarikan kayak gini ya. Ini NOS semua ini, jadi ini baru, ini juga NOS baru tapi stok lama ya, stok biyen. Nah, kita buka kap mesinnya harus dari sini. Nah tapi sebelum buka kap mesin teman-teman pasti penasaran. Nah ini grill, ini emblem ya, ini juga asli. Ini namanya PTO, tapi ini bukan PTO fungsi, ini PTO fashion. Nanti teman-teman tanya, itu PTO ya apa mas? Itu tak jelaskan, bukan untuk off-road mobil ini. Itu tak kasih itu cuma untuk fashion, PTO fashion. Kalau PTO nya hardtop saya ada yang fungsi, tapi enggak tak jual, tak simpan. Mobil ini enggak tak pasang karena memang untuk untuk fungsi untuk daily. Mobil ini untuk daily, bukan untuk off-road.
makanya bagus semua bawah-bawahnya gitu ya. Bumper kayak gini, karet-karet gini juga ini kita beli. Kalau karet ini baru banyak, enggak tahu ori apa cetakan ulang, tapi baru banyak. Yang cuma yang sulit kayak gitu-gitu, kecil-kecil lem-lem gitu kayak agak sulit. Lah ini jagra kap mesin ini masih bisa, cuma nggak enak kalau saya review pakai model seperti ini, nggak enak, harus digeblak nih gini ben teman-teman juga bisa lihatnya. Oh enak, nah biar nggak gerodakan dicepit gini. Oke ya, ini kabelatornya. Untuk mobil ini tidak power steering tapi enteng setir, rem juga enak, itu komponen AC baru. Untuk mesin insya Allah tidak ada ngasap sedikit pun, tidak ada, juga nyaman, juga tidak overheat. Pengen tahu hasil videonya ngetes mesin, bis ini nggak tak tes jalan, saya sudah pernah buat videonya, silahkan dicek di link deskripsinya di bawah. Mobil ini sudah pernah saya buat videonya menempuh jarak 500 km. Nah, 500 km itu jauh. Zaman kuwi aku entek bensin, saya jalan 500 km tuh kalau nggak salah saya habis bahan bakar sekitar 70 literan. Berarti 80 literan. Berarti 1 liter mobil ini sekitar kalau dipakai jarak jauh itu sekitar 7 kilo, 6 sampai 7 kilo. Tapi kalau dipakai dalam kota gini ya 5 paling. Saya pakai jarak jauh. Artinya ya boros iya, tapi tenaganya wow. Dan mobil seperti ini kan kayaknya sih enggak dipakai harian. Ini kan dipakai ya gitulah. Jadi kalau pengen tahu ya atau teman-teman meragukan kesehatan daripada mesin ini, silahkan cek videonya. Saya buat sama istri saya, itu saya sambil ziarah ke bapak saya, itu saya tes 500 km. Nah, jadi habis ini nggak usah kita tes drive 500, silahkan dicek, linknya ada di bawah. Jadi gitu ya, sedikit reviewnya. Nanti kalau kurang-kurang ya ditambah sendiri. Untuk shockbreakernya empuk sih. Shockbreaker belakang, depan pakai punyanya FJ saya. Kalau belakang itu tak ganti punyanya Panther Touring. Jadi ya empuk gitu. Nah, kalau yang lain apa ya, Mas kameramen coba ndelosor nang ngisor Mas kameramen. Ngarep-ngarepi ketok enggak ya? Ini bawah-bawah kayaknya juga ya yes, pokoknya bersih lah bawahnya. Intinya mobil ini karena ini mobil kesayangan saya juga, jadi ya saya rawat betul-betul. Untuk setir enaknya mobil tua loh. Saman jangan bayangkan mobil tahun segini long terot apa gitu sudah seken terus saman bayangkan bisa lari di tol nyalip Pajero juga isor ya. Kalau Land Cruiser yang baru itu ya jauh. Kalau ini paling ya di tol kita jalannya 60 ke 80, jangan lebih dari 80. Bagaimanapun rogo tua ya santai aja. Tapi mobil ini kan bukan untuk balapan, hanya untuk kelangenan. Oke. Dan juga bisa untuk investasi. Yang bapak-bapak dulu yang menjual mobil hardtop kanvas dulu hanya jual 30-40 juta, sekarang masih nyesel harganya sekarang ratusan juta. Nah, jelek pun itu masih menyentuh angka ratusan juta, apalagi yang bagus. Dengan catatan surat lengkap, dokumen tertib, wani cek fisik ning Samsat. Nah, nanti itu harganya beda. Untuk mobil ini yang mau beli nggak apa-apa, langsung kontak ke nomor saya WA aja ya kalau saya repot. Dan kalau meragukan suratnya, datang ke Samsat cek fisik sama saya. Ini mobil ini atas nama KTP-nya saya sendiri. Gitu. Oke. Informasi harga di bawah 300 juta yang pasti. Ya, di atas 200, di bawah 300. Oke, saya kira gitu masih terjangkau lah, murah meriah. Ya enggak murah tapi sesuai kondisi. Kalau kondisi begini ya, kalau bangun sendiri, tadi informasi saja bangunnya tidak akan cukup di angka 100-an untuk bangun yang detail. Nah, syukur abang ya gampang. Nah, yang detail. Kemudian oh iya, ini kayak lampu-lampu ini juga asli, ini kok itu. Ini kayaknya yang saya itu kemarin keteling Sultan, ini tidak. Ini kayaknya tidak ori. Ini loh jangkarnya transmisi apa kapling. Ini kalau yang ori ini agak tebel dikit. Kalau dilihat nggak kelihatan, tapi kalau saya pegang ini saya tahu. Ininya harusnya ada lubangnya. Nah, itu yang ori. Kemarin mau tak lubangi, tapi enggak usah lah biar pembeli supaya kasih tahu. Ini paling harganya kalau yang ori satu pasang sekitar 500 ribuan. Barang-barang sepele kayak gini mahal teman-teman. Mahal, betul mahal. Wheeldrop ini saya dapat di angka hampir 4 juta kalau nggak salah. Wheeldrop aja itu.
Oke, saya kira gitu dulu, cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.